Pernah nggak kadang-kadang kita, ya Allah kok kayaknya mentok nih, kayaknya mentok nih. Ya, saya yakin kok bahwa Bapak ini termasuk orang-orang ya memiliki satu kesamaan. Kita semua ini, apa Pak kesamaannya? Terkadang sesekali kita pengen menyendiri depan rumah dengan segelas kopi kalau dalam psikologi itu. Betul nggak kira-kira Pak? Nggak pengen ngobrol, nggak pengen apa Pak, cuma pengen sendiri aja tuh. Maka fase lelaki paling berat tuh fase itu Pak. Ketika dia dengan segelas kopinya, nggak mau banyak ngomong, cuma depan rumah lihat ke langit-langit, ya Allah. Itu fase luar biasa lelaki begitu. Semua sama ini. Ya, kadang pengen menghabiskan kopi. Kalau yang suka ngerokok mungkin menghabiskan rokoknya, sampai nyambung lagi gitu ya. Dan saya yakin kopi itu nggak diteguk sekali habis, Pak. Pasti diawetnya sejam 2 jam. Pak, istrinya ngapain di rumah? Saya bilang ke istri, kok pokoknya kalau habis sudah megang kopi sendirian itu udah nggak boleh ganggu. Ya sudah. Kadang-kadang kita demikian adanya. Itu pertarungan di kepala itu kadang-kadang luar biasa, betul Pak ya. Gejolaknya itu luar biasa dan hanya kita ingin konsumsi sendiri. Memang tabiat kita demikian. Maka kenapa kok kemudian kita ini dalam bahasa Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita. Kenapa? Karena lelaki itu orang ditakdirkan menjadi kaum pemanggul beban. Ya. Jadi bukan yang ditanggung tapi penanggung beban itu lelaki. Jadi jemaah sekalian kita sedang bertarung dengan masalah kita masing-masing. Yang kadang-kadang semua pasti mengalami, terkadang ada keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang terkadang solusinya itu nggak sesuai yang kita prediksi. Ini kayaknya solusinya begini nih, tapi ternyata Allah punya jalan lain. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian di dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan pasukan kaum muslimin sedikit, kemudian melawan koalisi besar. Bani Quraidah, Bani Ghatafan, Bani Nadir, orang-orang Yahudi itu, dan kafir Quraisy Mekah. Di hari itu sahabat apa? Mereka berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah. Kemudian Allah gambarkan kondisi hari itu, wa zulzilu zilzalan syadida. Hati mereka digoncangkan. Jadi ekonomi yang begitu luar biasa harus berperang. Ya mungkin kalau Palestina sekarang ya mungkin lebih dari itu ya waktu itu ya. Sampai sahabat demikian adanya. Sampai Allah kemudian mengabarkan di ayat lain, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan dimasukkan ke dalam surga? Padahal cobaannya belumlah sama dengan umat-umat terdahulu. Sampai mengatakan Rasul orang beriman mengatakan mata nasrullah, di mana pertolongan Allah. Ya. Jadi jemaah sekalian di dalam perang Ahzab itu demikian. Apa dalam benak sahabat kita akan berperang yang nanti akan terjadi pertumpahan darah. Itu dalam benak para sahabat. Tapi lihat, hari itu dituliskan dalam kitab Sirah Nabawiyah, Dr. Syafiur Rahman Mubarakfuri menuliskan, Nabi mengatakan apa? Sedih, hari itu Nabi sedih sekali. Kenapa Pak sedihnya Pak? Sholat asarnya tidak tepat waktu dan Nabi mengerjakan sholat asar ba'da maghrib Pak. Dikodok. Asar itu nggak bisa sholat Nabi. Lihat betapa luar biasanya Nabi yang digaransi oleh Allah pun kehilangan satu waktu sholat, sedihnya luar biasa. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada peperangan yang paling menyibukkan diriku kecuali hari ini. Aku sholat asar menjelang azan maghrib. Jadi Umar itu selesai sholat asar langsung sahabat azan maghrib. Itu sedihnya luar biasa Umar. Nabi mengatakan, ya Umar, aku malah ba'da maghrib sholat asarnya. Kalau orang kita lebih parah Nabi ini kan orang kita, tapi tidak dengan Umar. Coba bayangkan, mereka sedih, kesedihan kehilangan satu momentum amal soleh. Dan ending dari kisah perang Ahzab itu ternyata tidak sesuai ekspektasi para sahabat. Sahabat Nabi semua membayangkan peperangan yang begitu luar biasa, tapi ternyata perang Ahzab itu kaum Quraisy, kafir Quraisy, kemudian kaum Bani Ghatafan, Bani Quraidah, Bani Nadir, orang Yahudi itu, mereka satu dengan yang lainnya Bapak, saling memuncul sikap kecurigaan sehingga mereka saling tidak percaya, sehingga mereka mundur teratur tidak melanjutkan peperangan dengan kaum muslimin. Yang disebabkan oleh seorang kafir Quraisy Mekah yang bernama Nu'aim bin Mas'ud, yang dia masuk Islam kemudian mengatakan, ya Rasul, ada perintah apa untukku? Engkau baru masuk Islam, engkau sendirian, ya apa engkau sanggup melaksanakan tugas wahai Nu'aim, kata Nabi. Ya, sanggup ya Rasulullah. Maka Nu'aim bekerja sendiri, membuat kebohongan di antara kelompok-kelompok Yahudi ini.
Sehingga Pak mereka saling tidak percaya, akhirnya Pak mereka mundur, teratur, selesai. Lihat Pak endingnya. Allah menyelesaikan masalah para sahabat tidak sesuai dengan apa yang sahabat pikirkan. Yang sahabat pikirkan peperangan, dalam konteks Islam peperangan itu hanya ada dua. Hidup mulia ya, atau mati sebagai syuhada. Menang mulia atau mati sebagai syuhada. Itu tujuan perang. Hanya itu dua itu. Tapi ternyata kemenangan itu tidak sampai menumpahkan darah yang begitu besar. Karena para pasukan musuh terjadi apa? Saling ketidakpercayaan, akhirnya mereka bubar. Dan peristiwa ini menjadi asbabun nuzul turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Ya. Jadi demikian jemaah sekalian, Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Seberat apapun cobaan kita, Bapak Ibu sekalian, berapa hari ini saya sedang membahas satu tema yang menarik. Ini kita berbagi cerita. Kalau Bapak-bapak suka nonton berita, ya, di tanggal 2 kemarin, apa Pak berita yang paling heboh Pak? Presiden Donald Trump menetapkan pajak impor 10% dasarnya. Indonesia berapa? 34%. Cina 54%. Dibalas sama Cina, barang Amerika masuk ke Cina 100%. Dibalas sama Amerika 114%. Sekarang hari ini beritanya apa? Mereka berdua ketemuan katanya. Kita teman baik, akhirnya apa? Menurunkan satu dengan yang lainnya. Apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Dampaknya adalah ketika pajak ini berlaku, maka banyak negara yang akan meminta bahasa Donald Trump itu merengek minta dikurangi pajak itu. Tapi Donald Trump katanya dalam video wawancaranya itu ya, dia nggak akan menurunkan. Indonesia jalurnya apa? Diplomasi, negosiasi. India menyerah, udah ngikutin aja lah kemauan Amerika. Ya, Amerika Cina kemudian menentangnya. Tapi Indonesia kemudian diterima negosiasinya. Dampaknya apa jemaah sekalian? Ekonomi. Jadi 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bahkan akan terjadi banyak pergolakan ekonomi itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membiayai biaya produksi dan lain sebagainya. Ya, ini sudah mulai Pak di kawasan-kawasan itu. Mungkin kemarin di bulan Ramadan Bapak-bapak mendengar kisah PT YMMA, Yamaha Music Manufacturing Asia itu. Yamaha Music Pak. Itu sampai berapa demonya, berapa lama itu. Ramadan demo itu Pak. Ya. Apa kasus PHK? Depan perumahan kami itu ada PT Gunung Garuda. Itu sudah 1000 orang totalnya Pak. Dirumahkan. Mau kerja diganti harian dengan sistem sehari sekian. Kalau nggak mau ya sudah. Terus PT Sinta yang di belakang samping terminal Cikarang itu sudah selesai, the end. Berapa ribu orang. Ya, karena tetangga saya ini, perumahan saya itu termasuk perumahan yang dulu kerjasama dengan pabrik Sinta. Banyak yang nganggur mulai Pak. Dan Bapak bisa merasakan kemarin mudik, siapa yang mudik Pak? Kemacetan sekarang itu dengan tahun yang lalu macet mana kira-kira? Tahun lalu. Ternyata sekarang lancar. Dan apa? Dalam satu penelitian 24% yang mudik itu berkurang. Dua faktornya. Ekonomi jelas. Yang kedua, bencana alam beberapa waktu yang lalu di Jabodetabek yang banjir di mana-mana itu membuat orang nggak mudik. Tapi faktor ekonomi luar biasa. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Kita ke depan ini akan menghadapi masa-masa yang begitu luar biasa. Kami sebagai pengelola sekolah itu juga merasa sekarang trennya orang-orang menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang dulu mereka di SDIT lah sebutlah, itu sekarang banyak berkurang. Kenapa? Mungkin dengan faktor biaya. Adalah biayanya mahal ya, biayanya mahal dan sebagainya. Angka masuk kuliah juga sekarang kecil Pak. Kenapa? Biaya terus dan terus. Ini akan terus dampaknya ini. Maka ini perlu kita perhatikan. Nah, ini materi ini menarik. Saya terinspirasi ketika di hari Jumat yang lalu, ketika saya sedikit cerita ya. Ketika saya Jumatan di Masjid Jogokarian. Ini kemarin jadi ke Jogokarian nggak di masjid ini? Belum ya? Belum ya. Kayaknya segera ini ya. Ya, di hari Jumat itu saya ke Jogokarian Bapak Ibu sekalian. Sholat hari Jumat saya ikut sholat Jumat, kemudian Sabtu paginya saya subuh di Jogokarian, itu ada kultum. Saya kira MC-nya ya pakai celana panjang, pakai batik, lengan pendek. Ternyata dia ustadznya, kultum itu beliau. Saya kira, nah ini kok nggak ada
pakaian ustadznya ini pakai batik lengan pendek, pakai apa peci Joko Karyan itu. Ternyata beliau seorang ekonom kalau nggak salah dari UGM. Beliau menceritakan tentang ini Pak, resesi global ini. Prediksi dalam pakar-pakar ekonom. Apa kata Bu Sri Mulyani? Yang dilakukan oleh Donald Trump ia tidak masuk dalam teori ekonomi dimanapun itu berada. Artinya ekonomi kita ke depan akan mengalami satu masa-masa yang sulit. Tapi ingat,